Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Pada dasarnya membuat PGPR itu adalah mengkultur mikroorganisme yang menempel di perakaran. Biasanya para ahli organik itu membuat PGPR dari akar bambu, akar putri malu, akar sereh, akar kacang tanah, dan lain sebagainya. Beberapa mikroba tersebut diantaranya adalah Bacillus sp, Rhizobium, Speudomonas, dan lain sebagainya. Itu yang akan mentransformasi unsur nitrogen, fosfat, dan kalium yang terikat di tanah untuk dijadikan siap saji. Nah, untuk kali ini PGPR yang akan saya buat ini beda daripada biasanya. Media ini yang akan saya buat PGPR ada tambahan mikroorganisme di sana. Bahan PGPR yang akan saya buat ini sebenarnya sudah saya buat pada tahun 2017 yang lalu, yang mana bahan ini ada tambahan mikroorganisme yaitu Streptomyces. Karena Streptomyces ini akan menghasilkan antibiotik. Bukan cuman itu, karena bahan yang kita buat ini juga mengandung antibiotik. Jadi ini adalah perpaduan dari beberapa bakteri, baik itu Bacillus sp, yang mana Bacillus sp ini dapat menekan penyakit tular tanah, apalagi ada tambahan dari bakteri Streptomyces, yang mana Streptomyces ini mampu menciptakan antibiotik. Sementara ini akan berpadu dengan bahan yang digunakan, karena bahan ini ketika dirombak oleh mikroba, maka bahan ini juga akan menghasilkan antibiotik. Inilah bedanya dari PGPR pada umumnya yang dibuat oleh para ahli organik dengan apa yang saya buat. Supaya tidak lama-lama, yuk kita ikuti. Pertama, kita siapkan akar biji teki serta tanah yang menempel, diikut sertakan difermentasi, berarti tidak perlu dicuci. Sebenarnya membuat PGPR itu cuma membutuhkan akar ataupun biji serta tanah yang menempel. Namun ini daunnya diikut sertakan biar ada asupan nitrogen dari daunnya teki ini. Kedua, siapkan air panas untuk mensterilkan bekatul sebanyak 0,5 kilogram. Dan tidak perlu merebus hingga masak agar tidak merusak mineralnya. Ketiga, masukkan gula 0,5 kilogram, dilarutkan juga ke dalam air panas bersama bekatul.
Dalam fermentasi 1 minggu pertama, sebaiknya tiap hari dibuka tutupnya dan diaduk-aduk jika tidak memakai aerator. Tujuannya adalah untuk mempercepat mengaktifkan mikroba karena bakteri dari PGPR itu sifatnya memang aerob. Ini buktinya sudah membentuk gelembung-gelembung udara, pertanda bahwa bakterinya sudah mulai aktif. Pertama kali membuat PGPR dari akar teki pada tahun 2017 yang lalu. Itu terinspirasi dari tanaman cabai saya yang tumbuh pada hamparan sawah yang dipenuhi dengan gulma teki. Setelah diamat-amati, ternyata tanaman cabai saya ini mampu bertahan dari serangan layu fusarium dan layu bakteri ketimbang tanaman cabai yang tidak ada gulma rumput tekinya. Jadi apa yang saya lakukan untuk membuat PGPR agar bakterinya dapat mentransformasi unsur hara agar menjadi nutrisi siap saji, ditambah lagi dengan antibiotik yang dihasilkan oleh bakteri Streptomyces dan dari bahan yang memang mengandung antibiotik, maka akan membuat tanaman subur dan bebas dari serangan penyakit tular tanah. Dan sudah ada sumber referensinya dari dosen UMS Ibu Ambarwati. Untuk membuat PGPR, sebenarnya membuat akar segenggam ini saja sudah cukup, karena yang dikultur itu adalah mikroorganisme yang menempel pada akar. Nah, inilah bedanya dengan apa yang saya buat, karena saya membuat PGPR tidak cuma mengkultur mikroba yang ada di akar atau yang menempel pada akar, akan tetapi juga memanfaatkan media. Inilah bedanya antara sahabat-sahabat tani dengan apa yang saya buat, karena PGPR yang saya buat ini bukan cuma mengkultur mikroorganisme yang menempel pada akar, akan tetapi juga memanfaatkan media. Karena media ini ketika dirombak oleh mikroorganisme, dia juga bermanfaat untuk tanaman. Cukup sekian dulu dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat untuk keberlangsungan pertanian di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.